Ima, ini adalah ruang pembuatan kecap, ya. Sementara yang di sebelah sana itu adalah ruang pengemasan kecap. Jadi kecap-kecap yang sudah jadi dimasukkan di botol. Nah, ruangannya di belakang sana. Terus yang buat kecap ini siapa, Bu? Ya saya lah. Sekali-kali saya bantuin ya, Bu. Oh, nggak usah. Saya bisa bikin kecap saya sendiri. Saya itu perlu karyawan karena kadang-kadang saya kerepotan kalau banyak pesanan. Kamu itu pas waktunya tepat ngelamar kerja sekarang. Soalnya karyawan saya satu memang lagi saya tugaskan keluar kota. Baguslah kalau dia mau nerima aku. Tapi kenapa pegawai nggak diizinkan melihat cara pembuatan kecap? Kalau aku nggak bisa ngelihat Bu Dian membuat kecap, gimana aku bisa tahu rahasia kecap yang dia bikin? Apa yang mau aku laporkan ke Bu Sandra? Sandra, kok jalan kaki sih? Mobilnya kemana? Dijual ya? Kenapa nggak dijual sama saya aja? Bu Dian yang terhormat, gak usah sombong jadi orang ya. Saya tahu mobil ini belinya kredit kan? Kredit, dan kredit. Kredit juga kudu dibayar. Emangnya situ nggak bisa beli mobil, kredit aja nggak mampu ya kan? Bu Dian ini sombong banget ya. Bu Sandra, saya kasih tahu ya. Mendingan sekarang Bu Sandra itu nggak usah jualan kecap, ya. Nggak bakalan kaya lagi seperti dulu. Soalnya warung-warung, pedagang sama grosiran di sekitar sini tuh udah beli kecap sama saya. Bu Dian ya, saya nggak suka. Bu Dian itu culas curang, gak adil. Saya nggak suka sama Bu Dian. Biarin aja, emang sih suka sama situ. Ih, manis. Kasihan. Pak Jaya, ngapain ya kesini? Saya mau nagih cicilan hutang. Nadian sudah 3 bulan ini tidak membayar cicilan hutang ke saya. Dan sertifikat rumah yang buat jaminan untuk saya juga belum dikasihkan ke saya. Makanya saya datang kemari. Utang apaan ya? Perasaan sih saya nggak pernah punya utang nih sama Pak Jaya. Masa Nadian lupa? Waktu itu kan Nadian pernah pinjam 35 juta ke saya. Perasaan saya ya Pak ya, perasaan nih. Dulu Bapak itu kasih uang ke saya itu buat bayar-bayar kecap. Kecap-kecap yang saya antar ke Bapak. Masa saya punya utang sama Bapak? Ini Bapak jangan nipu ya. Masya Allah. Demi Allah, saya tidak nipu Nadian. Dan ini ada surat yang pernah Nadian tanda tangani. Ini suratnya, baca saja. Di sini jelas kok. Di situ ada tanggalnya, jam berapa, dan jumlah berapa uang yang Nadian pinjam ke saya. Karena sini saya lihat. Loh, Nadian, nama suratnya disopek-sopek. Masya Allah, Nadian. Kenapa surat belanjanya kau disobek-sobek? Biar Pak Jaya nggak punya bukti lagi kalau saya punya utang sama Bapak. Tuhan, saya nggak menyangka kalau orang yang saya tolong perbuatannya licik seperti ini. Ya Allah. Apa? Keterlaluan banget sih itu perempuan. Kalau begitu biar ibu yang lagi utang sama dia. Nggak usah, Bu. Percuma. Kita kan sudah nggak punya bukti lagi. Biar aja. Enak bener dia minjem duit 35 juta tapi nggak mau ngembaliin. Pokoknya ibu harus ngelabrak dia, Pak. Malu, Bu, sama warga. Kalau ibu ribut sama Nadian. Alah, biarin aja. Biar semua warga itu tahu kalau si Dian tuh minjem duit 35 juta tapi nggak mau ngembaliin sama kita. Lagian juga Bapak sih terlalu baik, terlalu percaya sama orang. Bapak bilang kalau nolong orang itu akan mudah mendapatkan rezeki. Nyatanya apa?
Yang ada kita kehilangan duit 35 juta. Iya ya Bu, Bapak salah. Bu, kecap merek bunga yang beli di sini, kok bikin masakan jadi beda rasanya sih? Iya Bu, saya juga sama. Semua masakan saya yang dibumbui dengan kecap merek bunga, rasanya nggak enak Bu. Pokoknya aneh deh. Iya Bu, saya nyesel belinya, mendingan beli merek yang lain. Waduh, saya nggak tahu Bu. Nanti saya komplain sama Bu Dian ya. Lagian saya beli kecap itu dari Dian. Oh, jadi kecap itu buatan dia. Kalau tahu buatan dia, saya kagak mau beli. Kan ibu udah pernah mencicipinya, Bu. Rasanya gak enak. Tapi kok ibu masih mau beli juga? Tapi waktu Dian menawarkan kecap ke saya mencicipinya. Rasanya enak dan gurih. Makanya saya beli lagi. Lagian mereknya juga beda, bukan merek Hadi lagi. Ya udah Bu, kalau gitu Ibu minta ganti rugi sama si Dian Bu. Ibu-ibu, kalian lagi ngomongin si Dian ya? Iya, Ibu. Ibu-ibu ini komplain ke saya, katanya makanannya berubah semua setelah dibumbui kecap dari Dian. Jadi nggak enak. Oh, jadi itu sebabnya? Pantesan aja sate dagangan saya sekarang nggak laku lagi. Pembeli bilang rasanya udah nggak seperti biasa. Mungkin karena saya membumbuhkan kecap yang saya beli di si Dian itu. Oh, sama juga dong kalau gitu. Ya udah kalau begitu sekarang kita datengin aja, kita labrak tuh rumahnya si Dian biar kita juga tahu. Pakai apa sih si Dian tuh bikin kecapnya? Kayaknya ada yang nggak beres tuh dari pembuatan kecapnya si Dian itu. Iya Bu, setuju Bu. Yuk. Toh, jagain warung ibu ya. Bang, pada kemana ini? Bu, saya mau ke rumahnya Bu Dian. Gara-gara bikin kecap dia itu, saya jadi kehilangan pelanggan, Bu. Bener Bu, gara-gara saya pakai kecapnya Bu Dian, bubur ayam saya jadi nggak laku, nggak enak katanya, rugi saya Bu. Sama di warung saya aja pada komplain pelanggan saya. Ya udah ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana kalau kita rame-rame datengin rumahnya si Dian? Kita gerebek tuh rumahnya. Setuju, setuju. Aku nggak mau lagi pakai kedelai busuk untuk bahan pembuat kecapku. Aku mau coba pakai cairan kimia yang udah diberi aroma kedelai ini aja. Soalnya kalau pakai kedelai busuk, resiko ketahuan sama pegawai pasti besar. Pasti para pegawai lama-lama akan curiga kalau mencium aroma kedelai busuk saat direbus. Itu pasti warga mau gebrak rumah. Duh, ini harus diumpetin di mana? Tidak bisa. Bu, gawat, Bu. Bu Dian, gawat. Ada apaan sih, Ima? Itu Bu, di depan ada warga teriak-teriak. Ada apa ya, Bu? Ya udahlah, kalian kerja aja seperti biasa. Itu biar saya aja yang urus, ya. Baik, Bu. Apa ini pada kesini? Kami datang ke sini mau memeriksa dapur kamu. Dan kami mau melihat kamu membuat kecap karena kecap yang sudah kamu jual itu sudah merusak rasa makanan kami. Benar nggak, Bi? Bener Bu. Oh, jadi Bu Karsi ini memprovokasi warga supaya ngegerebek rumah saya. Kamu masih berani ngomong begitu sama saya, ha? Sekarang juga kamu bayar hutang-hutang kamu sama saya. Kamu itu jangan pura-pura lupa dong. Kamu pikir dengan surat perjanjian utang yang sudah kamu robek itu akan membebaskan hutang kamu sama saya, begitu? Enak aja kamu. Ih, berisik banget sih. Surat perjanjian apaan? Saya tuh nggak pernah ngutang ya sama Bu Karsi. Bu Karsi nggak usah ngarang-ngarang cerita. Gila, kamu penipu ya? Penipu kamu ya? Kamu masih berani ingkar sama saya, ha? Lihat ya, suatu saat nanti kamu akan mendapatkan ajab dari semua kelicikan kamu sekarang. Bu Karsi yang bakalan dapat ajab. Orang nggak punya utang kok suruh bayar. Ih, lucu. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terbukti memakai bahan-bahan yang berbahaya. Saya
saya dan warga tidak segan-segan akan menjebloskan kamu ke penjara. Jebloskan aja, Bu. Jebloskan ke penjara, setuju. Gak ada apa-apa kok. Hah? Apa-apaan nih? Hah? Puas kalian semua ngacak-ngacak dapur saya? Iya. Saya bisa tuntut kalian semua karena sudah memfitnah saya, tahu? Jangan percaya, lihat coba. Aduh, aku lupa lagi nyembunyiin pewarna pakaian itu.